Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nagita Silvia Imran dari Prodi D3 Keperawatan, NIM P01720 123042, mata kuliah kewirausahaan. Baik, kita akan membahas kewirausahaan. Kewirausahaan secara umum, kewirausahaan adalah proses menciptakan nilai baru dengan mengidentifikasi peluang, mengumpulkan sumber daya, dan membangun usaha baru. Wirausahaan adalah individu yang memiliki inisiatif kreatif dan keberanian untuk mengambil resiko dalam membangun usaha. Yang berikutnya, jenis-jenis kewirausahaan. Kewirausahaan dapat diklasifikasi berdasarkan berbagai faktor, termasuk skala usaha, bidang usaha, dan motivasi wirausaha. Berikut beberapa jenis kewirausahaan yang umum. Yang pertama, kewirausahaan mikro, berfokus pada usaha kecil dengan jumlah karyawan terbatas dan modal awal yang relatif rendah. Contohnya, warung makan, toko kelontong, jasa laundry. Yang selanjutnya, kewirausahaan menengah, memiliki skala usaha yang lebih besar daripada mikro, dengan jumlah karyawan dan modal yang lebih tinggi. Contohnya, restoran, bengkel, toko elektronik. Kewirausahaan besar, melibatkan usaha dengan skala besar, jumlah karyawan yang banyak, dan modal yang sangat besar. Contohnya, perusahaan manufaktur, perbankan, perusahaan teknologi. Yang berikutnya, kewirausahaan sosial, berfokus pada penyelesaian sosial dan lingkungan dan modal bisnis yang berkelanjutan. Contohnya, usaha yang memproduksi produk ramah lingkungan, usaha yang memberikan pelatihan bagi kaum marginal. Yang berikutnya, kewirausahaan teknologi, berfokus pada pengembangan dan penerapan teknologi baru untuk menciptakan produk atau layanan inovatif. Contohnya, perusahaan startup teknologi, pengembangan aplikasi mobile. Contohnya itu ada contohnya Sarah adalah seorang desainer yang grafis dengan minat yang besar pada fashion dan aksesoris. Sarah selalu memperhatikan tren terbaru dan memiliki ide kreatif untuk menciptakan aksesoris yang unik dan menarik. Sarah merasa terinspirasi oleh karya para pengrajin lokal dan ingin mendukung ekonomi kreatif di daerahnya. Sarah ingin memiliki kebebasan untuk mengekspresikan kreativitasnya dan membangun bisnis sendiri. Sarah tidak ingin terikat dengan pekerjaan kantoran yang monoton dan ingin memiliki kontrol penuh atas pekerjaannya. Sarah juga ingin menggunakan bisnisnya untuk membantu para pengrajin lokal memasarkan produk mereka. Proses riset pasar. Sarah melakukan riset pasar untuk memahami tren aksesoris terkini dan kebutuhan calon pelanggan. Sarah mengamati berbagai platform online dan media sosial untuk melihat jenis aksesoris yang sedang populer, apa yang dicari oleh konsumen. Yang berikutnya, membuat desain produk. Berbekal keahlian desainnya, Sarah mulai membuat desain aksesoris yang unik dan inovatif. Sarah memilih bahan-bahan berkualitas tinggi dan ramah lingkungan untuk menciptakan produk yang tahan lama dan estetik. Yang berikutnya, membuat prototipe. Sarah membuat prototipe dari desainnya untuk melihat bagaimana produknya terlihat dan terasa. Sarah juga meminta feedback dari teman dan keluarga untuk mendapatkan masukan dan saran. Yang berikutnya, mencari mitra produksi. Sarah mencari mitra produksi yang berpengalaman dan dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi sesuai dengan desainnya. Sarah memiliki untuk bekerja sama dengan pengrajin lokal untuk mendukung ekonomi kreatif dan budaya lokal. Yang berikutnya, menentukan strategi pemasaran. Sarah memilih untuk memasarkan produknya melalui platform online seperti marketplace dan media sosial. Dia juga mengadakan event promosi di daerahnya untuk memperkenalkan produknya kepada calon pelanggan. Yang kedua, tantangan.
Persaingan Sarah menghadapi persaingan dan ketat dari penjual aksesoris lainnya, baik online maupun offline. Yang berikutnya mengatur stok. Sarah harus memastikan stok produknya selalu tersedia untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang berikutnya membangun brand awareness. Sarah harus bekerja keras untuk membangun brand awareness dan membuat produknya dikenal oleh calon pelanggan. Dengan ketentuan dan kerja keras, Sarah berhasil membangun bisnis aksesoris yang sukses. Produknya dikenal karena desainnya yang unik, kualitas yang tinggi, dan dukungan terhadap pengrajin lokal. Sarah mendapatkan kepuasan karena bisnis tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi kreatif dan budaya lokal. Dari cerita Sarah bahwa menunjukkan bahwa kewirausahaan aksesoris bukan hanya tentang menjual produk, tetapi juga tentang passion, kreatif, dan keinginan untuk membuat dampak positif pada masyarakat. Berikutnya, alasan memilih usaha ini adalah banyak faktor yang mendukung memilih usaha ini. Beberapa di antaranya, yang pertama, minat dan passion. Memilih usaha yang sesuai dengan minat dan passion dapat meningkatkan motivasi dan ketentuan dalam menjelaskan usaha. Peluang pasar: melihat potensi pasar yang menjanjikan dan belum terpenuhi merupakan faktor penting dalam memilih usaha. Yang berikutnya, keterampilan dan pengalaman. Memiliki keterampilan dan pengalaman yang relevan dan bidang usaha yang dipilih dapat meningkat peluang keberhasilan. Yang berikutnya, modal dan sumber daya. Ketersediaan modal dan sumber daya yang cukup merupakan faktor penting untuk memulai dan mengembangkan usaha. Yang berikutnya, dukungan lingkungan. Dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas dapat memberikan dorongan dan motivasi dalam menjalankan usaha. Motivasi memiliki usaha. Motivasi memiliki usaha ikut-ikutan atau keterampilan. Memiliki usaha berdasarkan ikut-ikutan atau keterampilan merupakan dua pendekatan yang berbeda. Ikut-ikutan memilih usaha yang sedang tren atau populer tanpa mempertimbangkan minat, keterampilan, atau potensi pasar. Pendekatan ini berisiko tinggi karena tidak didasarkan oleh analisis yang mendalam. Yang berikutnya, keterampilan. Memilih usaha yang sesuai dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki. Pendekatan ini lebih rasional dan berpeluang lebih besar untuk sukses. Strategi promosi dan pemasaran. Strategi promosi dan pemasaran yang efektif sangat penting untuk membangun brand awareness dan meningkatkan penjualan. Berikut beberapa strategi yang diterapkan. Yang pertama, pemasaran digital. Manfaat platform media sosial, website, dan iklan online untuk menjangkau target pasar. Yang berikutnya, pemasaran offline. Melakukan promosi melalui brosur, spanduk, dan kegiatan promosi langsung di lokasi target pasar. Yang berikutnya, kerjasama strategi. Membangun kemitraan dengan bisnis lain untuk saling mempromosikan untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Yang berikutnya, program loyalitas. Memberikan program loyalitas kepada pelanggan setia untuk meningkatkan retensi pelanggan, mencegah kerugian dan mendapatkan keuntungan, mencegah kerugian dan mendapatkan keuntungan. Merupakan tujuan utama setiap wirausaha. Beberapa strategi yang dapat diterapkan yaitu analisis pasar, melakukan proses pasar untuk memahami kebutuhan dan keinginan target pasar. Yang berikutnya, manajemen keuangan. Mengatur keuangan dengan baik termasuk mengelola arus kas, mengendalikan pengeluaran, dan mencatat setiap transaksi. Yang berikutnya, kontrol kualitas. Menjaga kualitas produk atau layanan agar sesuai dengan standar yang diterapkan. Yang selanjutnya, manajemen risiko. Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam menjalankan usaha. Yang berikutnya, inovasi dan pengembangan. Terus berinovasi dan pengembangan produk atau layanan untuk tetap relevan dan kebutuhan pasar.
Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.